Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Lagu pembuka Mada Bakti nomor 170. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat yang terkasih, hari ini kita sudah memulai kembali dengan hari Minggu biasa. Dalam kalender liturgi setelah kita menyelesaikan seluruh rangkaian perayaan Paskah dan hari-hari raya sesudah perayaan Paskah, kita masuk kembali kepada hari Minggu biasa. Dan hari Minggu biasa ini akan berlangsung sampai pada saat Advent hari pertama. Oleh karena itu, pada Minggu biasa yang ke-11 ini, tentu kita semua dituntut untuk menjadi murid-murid Yesus, dituntut untuk menjadi pengikut-pengikut Yesus yang bukan hanya sekedar setia, tetapi tentu juga harus punya iman yang kuat, iman yang mantap, agar tetap menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Oleh karena itu, mari di awal perayaan Ekaristi ini kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita memohonkan kiranya Tuhan yang Maha Kuasa mengampuni dosa kita dan memberikan damai serta sukacita bagi kita semua. Kita hening sejenak. Mari dengan rendah hati kita berdoa bersama. Doa saya mengaku. Saya mengaku. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kita memuji Tuhan dengan nada kemuliaan.
Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur karena berkat sengsara wafat dan kebangkitan putramu, kami menerima anugerah keselamatan. Kami mohon, berilah kami kerelaan untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan kepada semua orang. Dengan pengantaran Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Kita duduk, kita dengarkan bacaan kitab suci. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun. Mereka berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah. Dan Tuhan dari gunung itu kepadanya, beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi, kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita ini umatnya.
Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik. Mungkin ada orang yang berani mati, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, apalagi sekarang di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Umat dipersilahkan berdiri. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka,
Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Kita sering dengar ayat Injil ini, bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Ayat ini selalu kita kaitkan dengan momen Minggu Panggilan atau perayaan bagi mereka yang dipanggil secara khusus sebagai kaum berjubah atau kaum tertabis. Tapi ayat ini mau menunjukkan bagi kita semua umat Kristen yang telah dibaptis, yang telah menjadi anggota gereja, yang merupakan murid-murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, sebenarnya menjadi pengikut Kristus berarti kita berproses untuk menjadi seperti Kristus lewat perkataan, pemikiran, dan perilaku hidup setiap hari. Dan menjadi murid Yesus berarti kita harus punya komitmen. Komitmen untuk mengikuti Yesus adalah bahwa kita akan menghormati Yesus apapun situasi hidup kita. Kita akan menaati firman-Nya, perintah-Nya, sekalipun mungkin itu adalah pilihan yang paling sulit. Saudara-saudari yang terkasih, sama seperti para rasul yang dipanggil dan diutus Yesus untuk mewartakan firman-Nya, demikian juga kita semua, kita dipanggil dan dikuduskan untuk menjadi alat-alat pilihan-Nya. Dipanggil sebagai imam, dipanggil sebagai biarawan-biarawati, dipanggil sebagai umat Allah dalam tugas menggereja, dewan pastoral, rukun, dan sebagainya dalam setiap momen hidup di mana kita berada sebagai pengikut-pengikut Kristus. Oleh karena itu kita semua, baik kaum berjubah maupun kita yang awam, ketika kita dipanggil untuk mewartakan firman Tuhan, tetapi tidak mau diutus menjadi pewarta, maka itu adalah sebuah kegagalan. Kegagalan karena kita dibaptis tetapi tidak mau menunjukkan
bahwa kita adalah orang yang dibaptis untuk menjadi murid Tuhan. Sebab sama seperti para rasul Yesus, para murid Yesus, kita diutus untuk tugas pewartaan kerajaan Allah melalui kesaksian hidup kita, di mana saja kita berada. Dan kita juga diutus untuk menyembuhkan, kita diutus untuk membangkitkan, kita diutus untuk mentahirkan, dan kita diutus untuk mengusir setan-setan. Itulah tugas kita. Sama seperti Yesus memberikan tugas kepada para murid yang dipilihnya untuk mewartakan kasih-Nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, jika kita tidak dapat menyembuhkan sesama, maka kita tidak boleh melukainya. Jika kita tidak dapat membangkitkan orang, maka kita tidak boleh menjatuhkan orang lain. Ketika kita tidak dapat mengusir setan, maka setidak-tidaknya kita tidak menjadi setan untuk mengganggu atau menjerumuskan orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, panggilan dan perutusan itu adalah kasih Kristus. Maka kasih Kristuslah yang membuat kita berani berkorban. Dan tentu tergerak oleh kasih membuat kita selalu siap menolong dan menghargai. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sama seperti yang Yesus katakan dalam Injil tadi, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa kita telah memperoleh rahmat, kita telah memperoleh kasih, kita telah memperoleh cinta dari Tuhan. Maka hendaklah kita juga memberikan hal yang sama dengan cuma-cuma kepada sesama kita. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, menjadi pengikut Kristus berarti kita dituntut untuk melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar, supaya di balik kita semua yang dipanggil dan diutus, sebab di balik setiap orang yang setia dalam mengikuti Yesus, ada cinta Tuhan yang setia untuk menyertai dia. Semoga demikian. Amin. Kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita, dan kita berdoa bersama doa aku percaya. Aku percaya akan Allah, kita bersatu dalam doa. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan dunia. Maka marilah kita memanjatkan doa-doa agar kita semakin diteguhkan dalam melaksanakan tugas perutusan kita masing-masing. Bagi istri Paus, para ustaz dan para imam, semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada para pemimpin gereja, agar mereka memelopori kita dalam pengorbanan dan cinta kasih, serta tetap setia akan tugas panggilan mereka.
Silakan duduk dan dengan rendah hati kita ungkapkan wujud-wujud pribadi kita masing-masing, wujud-wujud keluarga kita di hadapan Tuhan pada perayaan Ekaristi ini. Dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa bagi mereka yang mendoakannya secara khusus, dari adik Paul dan Dian Wermasubun, dari seseorang, dari John dan Wati, dari John dan Yanti, dari Bapak Petrus Batiel, dari Nona Iren Batlayeri, dari seseorang untuk maksud-maksud tertentu, dari Ibu Lien Renmaur dan Bapak John Reaan, dari Bapak John Reaan dan Ibu Lien, dari Bapak Gabriel Rahayaan, dari Ibu Agustina Sileu, dari Bapak Bram dan Ibu Imel Sarkol, dari Ibu Rosa Delima Kelbulan, dari Ibu Rika Tabaf Molo, dari Ketua Badan Pengurus Rukun dan segenap umat Rukun 4 Santo Yosef, dari Bapak Yosef Rangmetan, dari keluarga Yosef Rangmetan, dari Ibu Nidia Suparto, dari Ketua Rukun dan Badan Pengurus Rukun 4 Santo Yosef, dari Uria Barmase, dari Ibu Yekel Bulan, dari Bapak Laurentius Tarop, dari Ibu Margareta, dari Oscar Ngil, dan dari Ibu Doa Tubun. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berdoa bagi keluarga-keluarga pribadi yang mendoakan secara khusus dalam perayaan Ekaristi ini, bagi mereka, kaum keluarga yang berada di mana saja, semoga Engkau selalu dan senantiasa menjaga melindungi mereka. Bagi kaum keluarga yang merayakan ulang tahun, kiranya Engkau memberkati dan membimbing dan menuntunnya dalam masa-masanya, dan semoga bagi mereka yang ada dalam tugas, tanggung jawab, pekerjaan, di mana saja mereka berada dalam studi, kerja, dan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, semoga Engkau menyertai mereka. Dan juga maksud-maksud khusus dari kaum keluarga ini, kiranya Engkau mengabulkan permohonan mereka, serta bagi kaum keluarga yang telah meninggal, semoga Engkau memberikan damai di surga. Allah Bapa sumber segala kebaikan, dengarkanlah permohonan kami dan jiwailah kami dengan semangat pengorbanan serta cinta kasih Kristus di dalam setiap langkah hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan liturgi Ekaristi dengan persiapan persembahan. Mada Bakti nomor 234.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan putramu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau, dengan tak henti-hentinya kami bernyanyi.
Kita bersatu dalam doa syukur agung gereja. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Dan minum dari piala ini. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Monsinyur Senongutra, serta semua rohaniwan. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam keperjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya bukan sesuai datang kepada saya, tetapi bersabar saja tubuh dan darah Kristus.
gabung satu kan sudah. Masih ke susah bawa pulang gue. Antifon Kumuni. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuinginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, karena belas kasih-Mu selalu lebih agung daripada dosa kami. Semoga setelah dikuatkan oleh rahmat sakramen Ekaristi ini, kami semakin siap sedia mewartakan dan mewujudkan cinta kasih-Mu, sampai kami Kau perkenankan untuk menikmati perjamuan abadi bersama-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita duduk, kita dengarkan pengumuman gereja ini. Pengumuman gereja di Minggu 18 Juni 2023, hari Minggu biasa ke-11. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Pertama-tama pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada RT Roland Ignatius Renwari yang telah mempersembahkan perayaan Misa Kudus pada pagi hari ini. Terima kasih juga disampaikan kepada para suster dan frater yang telah membantu membagikan sakramen Maha Kudus. Terima kasih yang ketiga juga disampaikan kepada Ketua Badan Penuh serta warga Dukun Kristus Raja yang telah melaksanakan tugas membersihkan aula cendrawasih, menyiapkan bahan persembahan sebagai penggerak dan petugas liturgi pada perayaan di pagi hari ini. Juga terima kasih
juga kepada tim Komsos Paroki PP yang bertugas, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang datang menghadiri misa kudus di pagi hari ini. Yang kedua, misa harian dan hari Minggu diatur sebagai berikut. Hari Rabu 21 Juni 2023 pada rukun di setiap rukun berdasarkan jadwal yang telah dibagikan. Hari Sabtu 24 Juni 2023 ada pengakuan dosa bagi calon penerima komuni pertama bersama orang tua. Hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 misa pagi dimulai pukul 8.00. Petugas liturgi pembersihan alat cendrawasih berpenggerak dan membawa persembahan dipercayakan kepada orang muda Katolik paroki. Dan pada kesempatan tersebut ada penerimaan komuni pertama. Jadi hari Minggu depan kita akan ada penerimaan komuni pertama bagi anak-anak yang akan menerima. Minggu depan itu semua rukun kita akan bisa bersama di aula cendrawasih. Yang bersiap-siap hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 bisa dipercayakan kepada rukun Santo Rafael. Bagian ketiga, pemberitahuan dan himbauan berasal dari Ketua Komisi Kewartaan bahwa setelah perayaan ini ada pembinaan bagi calon komuni pertama, maka setelah itu diharapkan untuk calon komuni pertama dapat bertahan. Pemberitahuan yang sama juga berasal dari pendamping kami ditujukan kepada para pendamping dan seluruh anak-anak kami untuk juga setelah perayaan ini dapat bertahan untuk mengikuti pembinaan. Yang berikut, DPP menyampaikan terima kasih kepada rukun Santa Maria Mediatrix, ketua rukun beserta pengurus dan warga rukun yang telah memberikan sumbangan kepada seminari Petrus Rasodowo, dan yang bersiap-siap untuk hari Sabtu yang akan datang 24 Juni 2023 adalah rukun Santo Blasius. Yang terakhir, tugas penata tertib minggu depan adalah Komisi Persekutuan. Demikian pengumuman gereja ini, dan ada dua informasi tambahan. Yang pertama, berupa pemberitahuan berasal dari Panitia Halal Rialau Kerukunan Keluarga Kei, disampaikan kepada seluruh warga Kei domisiliaru khususnya Kota Dobo bahwa akan ada kerja bakti bersama di gereja yang baru pada hari Jumat yang akan datang jam 8 pagi. Harap Bapak Ibu yang warga keturunan warga Kei yang ada di Kota Dobo dapat menyiapkan bahan-bahan pekerjaan yang diperlukan berupa skop, pacul, karung, dan lain-lain. Tambahan pula bagi Bapak Ibu kita sekalian yang mengikuti misa, untuk apabila menggunakan air di kamar mandi dapat mengontrol kerannya sehingga airnya tidak sampai meluap, mengingat air tersebut juga dibayar oleh gereja. Demikian Bapak Ibu pengumuman gereja dan informasi tambahan bagi kita sekalian di pagi hari ini. Atas perhatian kita semua disampaikan terima kasih. Selamat hari Minggu dan Shalom. Baik Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang tadi disampaikan bahwa hari Minggu depan kita ada dalam komuni pertama, maka sangat diharapkan supaya kita semua umat, teristimewa orang tua dan calon komuni pertama, untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam proses persiapan-persiapannya. Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada khotbah kedua, tetapi saya mengingatkan saja, menarik bahwa bacaan Injil tadi, Yesus memilih dan mengutus para muridnya dan memanggil nama mereka satu persatu.
Berarti ada sapaan, relasi yang intim, bahwa dia memanggil Petrus, Yohanes, Paulus, Matius dan sebagainya. Kita semua dipanggil dengan nama kita masing-masing. Ignatius, Roland, dan semuanya. Kita semua dipanggil. Dan tentu dalam semua tugas tanggung jawab kita masing-masing. Dalam setiap aktivitas hidup kita, apapun tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Beberapa waktu ke depan atau pada tahun politik, ada begitu banyak bakal calon dari Katolik yang ikut dalam legislatif. Bakal calon. Semua punya andil, semua punya nama, semua punya proses. Dan saya pesan untuk mereka yang bakal calon itu yang berasal dari Katolik, hendaknya punya kualitas katolisitas, punya integritas, punya kualitas dan punya kapasitas, bukan punya isitas. Kadang orang yang punya mata rumah bersaing dengan yang punya mata uang. Maka jadilah pribadi-pribadi Katolik yang sungguh-sungguh mencerminkan bahwa kau adalah pengikut Kristus yang setia. Amin. Lakukanlah hal kecil dengan cinta yang besar. Sebab setiap orang yang setia mengikuti Yesus, pasti dia juga akan mendapat rahmat dan berkat dari Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan, supaya kita semua bisa mengalami sukacita dan kebahagiaan. Tuhan sertamu. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal bagi kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi telah selesai.